Selamat datang kembali di Deep Dive. Rasanya kita semua ya, termasuk mungkin Anda juga, sering banget ngerasa dikejar-kejar waktu gitu kan. Nah, di tengah semua kesibukan itu, sumber-sumber yang kita kumpulkan bareng ini menyoroti satu isu kesehatan yang ya cukup penting, tekanan darah tinggi atau hipertensi. Iya, yang sering disebut silent killer gitu ya. Karena gejalanya suka nggak kelihatan gitu. Betul, tapi jangan langsung pesimis dulu nih. Ada kabar baiknya juga dari riset ini. Kayaknya ada solusi praktis gitu. Oh ya, solusi gimana tuh? Yang katanya loh bisa diselipin di jadwal sesibuk apapun. Cuma butuh 10 menit. Kedengarannya simpel banget ya. Wah, 10 menit? Menarik. Oke. Mari kita bedah lebih dalam. Maksudnya gimana tuh 10 menit? Nah itu dia salah satu catatan spesifiknya menyebut soal jalan cepat. Sekarang, ini kan kedengaran umum ya, jalan cepat. Tapi apa bedanya sama katakanlah jalan santai pas di mall atau keliling kompleks? Iya. Pertanyaan bagus. Sumber ini emang ngejelasin bedanya sih. Gimana tuh bedanya? Jadi, penekanannya itu kuat banget di intensitas. Ini bukan jalan santai yang leha-leha, tapi ya jelas bukan lari juga. Oke, jadi ada di tengah-tengah gitu. Kuncinya di level usaha. Nah, sumber-sumber ini ngasih patokan yang gampang banget diingat. Sering disebut talk test. Talk test, gimana itu? Gini, Anda harusnya masih bisa ngomong beberapa kalimat, gitu, ngobrol lah. Tapi udah mulai agak ngos-ngosan kalau disuruh nyanyi lagu favorit Anda. Oh, oke, paham. Jadi bisa ngomong tapi udah agak susah buat nyanyi, itu patokannya ya? Iya, itu indikator kalau jantung Anda udah mulai kerja di zona yang ya bermanfaat buat kardiovaskuler. Bisa bicara, sulit bernyanyi. Oke, dicatat. Jadi bukan cuma durasinya yang 10 menit, tapi cara jalannya juga penting ya, intensitasnya itu ya. Tepat sekali. Kecepatan spesifik inilah yang jadi kunci menurut materi ini, biar dapat manfaatnya. Bahkan cuma dalam 10 menit. Tapi maaf nih, 10 menit kok rasanya singkat banget ya. Apa beneran cukup signifikan gitu buat langkah awal ngelawan hipertensi? Kayak apa efeknya gitu? Nah, itu dia. Daya tariknya menurut analisis ini. Anggap aja ini kayak dosis minimum yang efektif buat mulai. Oh, jadi kuncinya di kata mulai itu ya? Iya, dalam 10 menit dengan intensitas sedang itu, tubuh tuh udah mulai respons. Sirkulasi darah naik, otot kerja, ada sinyal-sinyal kimiawi yang dikirim buat mulai perbaiki fungsi pembuluh darah. Oke. Jadi, riset ini nekenin banget buat orang yang mungkin tadinya nggak aktif sama sekali. 10 menit ini pintu masuk yang nggak intimidasi sama sekali lah. Gampang banget buat dicoba. Ini soal ngebangun momentum awal aja. Jadi gitu. Kuncinya memulai dan dibikin konsisten gitu ya. Bukan berarti 10 menit ini kayak pil ajaib langsung beres, tapi lebih ke langkah pertama yang paling gampang. Persis. Itu dia. Makanya poin ini diulang-ulang terus kan di catatan kita. Nggak perlu ke gym, nggak perlu baju olahraga khusus, cuma perlu sepatu nyaman sama niat aja. Benar juga ya, akses tinggi banget. Betul. Menghilangkan hambatan buat mulai gerak. Materi ini nunjukin ini sebagai strategi intervensi awal yang realistis banget di tengah gaya hidup modern yang serba cepet, serba duduk ini. Iya sih. Jadi, daripada kita pusing mikirin target olahraga yang berat dan mungkin susah kesampaian, ini nawarin sesuatu yang konkret. Bisa langsung dilakuin, hari ini, besok, lusa. Oke. Jadi kalau kita coba rangkum nih temuan utama dari materi-materi kita ini. Sibuk itu ya bukan lagi alasan mutlak lah ya buat cuek sama risiko hipertensi. Ngeluangin waktu sesingkat 10 menit aja buat jalan cepat. Ingat, intensitasnya pas, pakai patokan bisa bicara, sulit bernyanyi tadi. Itu udah jadi langkah awal yang praktis banget. Dan potensinya ada buat kesehatan jantung. Iya, benar banget. Ini strategi yang dirancang biar gampang banget diterapin. Nah, sebagai penutup nih, mungkin buat Anda renungkan juga di rumah. Gimana tuh? Kan dokumen-dokumen ini fokusnya ke 10 menit sebagai gerbang awal ya kan. Coba deh Anda bayangin. Kalau aktivitas singkat tapi terukur ini berhasil jadi kebiasaan, rutin tiap hari atau hampir tiap hari lah, selama berbulan-bulan bertahun-tahun. Iya. Kira-kira apa ya potensi efek kumulatifnya? Buat tekanan darah Anda, buat kebugaran secara umum, atau mungkin ya kualitas hidup Anda dalam jangka panjang. Itu pertanyaan yang menarik sih buat dipikirin lebih lanjut.